Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathan Bagis Banjar akan menjelaskan tentang substansi genetik. Apa itu substansi genetik? Maka perhatikanlah, simak dan baik-baik. Let's go. Kromosom. Kromosom adalah benda-benda halus yang berfungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik. Kromosom mengandung sebagian atau seluruh informasi genetik. Di dalam sel tubuh kromosom terlihat berpasangan. Sepasang kromosom ini disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang hampir sama dengan bentuk ukuran induknya, yang merupakan termasuk dalam sifat pewarisan. Di dalam sel kromosom homolog terdapat sepasang dan bentuk ukuran yang berbeda yang dinamakan genom atau pilodi. Sementara itu, kromosom yang bukan pasangannya dinamakan non-homolog. Ukuran kromosom bervariasi. Ada yang memiliki panjang 12 sampai 60 UM dengan diameter 0,2 sampai 20 UM. Kromosom yang terbesar adalah kromosom tumbuhan daripada kromosom manusia dan hewan. Panjang kromosom tumbuhan sekitar 50 UM, sedangkan pada hewan sekitar 4 sampai 6 UM dan pada manusia sekitar 6 UM. Jadi, kromosom yang terpanjang adalah kromosom tumbuhan daripada kromosom yang hewan dan manusia, itulah kromosom tumbuhan. Mari kita simak slide selanjutnya. Mari kita memperkenalkan komponen kromosom. Komponen kromosom terbagi beberapa bagian, yaitu ada namanya lengan atau kromatid, merupakan badan kromosom yang berisi kromomena. Kromomena adalah benang yang dikelilingi matriks. Dan ada namanya sentromer atau kinetor, ada pusat kromosom yang membagi lengan ada dua. Dan kromomer, bagian yang bisa mengalami penebalan di dalam kromomer dan menggerakkan kromosom dari mitosis. Dan telomer, ujung bagian kromosom. Satelit, ujungnya kecil mengalami kontriks. Mari kita simak slide selanjutnya. Tipe-tipe kromosom. Berdasarkan letak sentromer dibagi menjadi 4. Tipe pentasentrik. Sentromer ini tepat berada di tengah kromatid. Tipe ini digambarkan huruf P. Tipe subpentasentrik. Sentromer tidak tepat di tengah kromatid, sehingga kromatid tidak sama panjang. Tipe ini digambarkan huruf L. Dan ada namanya tipe aklosentrik. Sentromer terletak di dekat ujung kromatid. Tipe ini digambarkan huruf J. Dan ada namanya tipe heterosentrik. Sentromer terletak di ujung kromatid, sehingga hanya ada satu kromatid. Tipe ini digambarkan huruf L. Mohon maaf jika tidak ada gambar tipe-tipe ini karena saya tidak bisa melakukannya dan tidak bisa menyanyikan di sini. Berdasarkan jumlah kromosom terbagi 4. Ada namanya aksentrik, berarti kromosom tidak memiliki sentromer. Dan monosentrik, kromosom memiliki satu sentromer. Dan disentrik, kromosom memiliki 2 sentromer. Dan polisentrik, kromosom memiliki banyak sentromer. Mari kita simak slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen itu terdiri dari protein histon, terletak dalam lokus, serta tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan. Setiap kromosom itu memiliki ratusan lokus dan terbuat ribuan gen. Pada sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom, sehingga terdapat 26.000 sampai 40.000 gen. Setiap satu gen mengendalikan satu sifat, berarti manusia memiliki banyak sifat. Itulah gen yang mengendalikan seluruh kita, yang mengendalikan kita menjadikan sifat-sifat kita, yang memberikan sifat-sifat untuk kita. Dan gen lah yang mengendalikan kita menjadi lebih baik. Sesungguhnya manusia itu cerdas, tidak ada yang bodoh. Itu karena Allah telah menciptakan gen. Gen lah yang mengatur kita, gen lah yang mengendalikan kita, yang membuat kita lebih baik. Jadi janganlah merasa minder atau apapun, karena Allah telah menciptakan kita lebih baik dari yang lainnya. Mari kita lihat slide selanjutnya. Yang kita akan menjelaskan tentang DNA, deoksiribonucleic acid. DNA adalah asam nukleat yang merupakan penyusun gen inti sel. DNA menyimpan segala biologis dari setiap makhluk hidup, termasuk virus juga. DNA juga bisa ditemukan yaitu mitokondria, kloroplas, sentriol, dan plastid. Struktur DNA merupakan suatu molekul yang besar, kompleks. DNA terdiri atas 2 pita panjang yang saling berpilin, membentuk helix ganda. Setiap pita merupakan satu polimer dari ratusan hingga nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari tiga komponen, yaitu gula pentosa deoksiribosa, gula gugus fosfat, basa nitrogen yang terdiri dari guanin trifosfat, adenin trifosfat, timing trifosfat, serta sitosil trifosfat. Mari kita simak slide selanjutnya. Kita akan menjelaskan tentang fungsi serta sifat DNA. Fungsi dari DNA adalah sebagai pembawa informasi genetik, berperan dalam pewarisan dan sifat, dan dapat menyintesis molekul lain seperti RNA. Itulah fungsi DNA. Fungsi DNA juga dapat menduplikasikan diri atau bisa disebut autokalisis. Menduplikasi diri artinya adalah membelah diri dia sendiri atau membuat 2 kali lipat dari dia sendiri. Itulah DNA.
Sifat-sifat DNA adalah jumlah DNA konstan pada setiap jenis dan spesies. Konstan yaitu adalah tidak terhingga sehingga dia tidak terhabis. DNA itu tidak pernah habis, itulah DNA. Sifat DNA lagi adalah kandungan DNA tergantung pada sifat prodi atau jumlah kromosom. Untuk DNA itu pada inti sel eukariotik seperti benang yang bercabang, sedangkan pada sel prokariotik, plastida dan mitokondria berbentuk sekuler. Kita akan sampai ke materi selanjutnya, RNA, ribonucleic acid. Ribonucleic acid adalah molekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda, tetapi tidak berpilin seperti DNA. Rantai RNA juga pendek karena dibentuk melalui transkripsi DNA, tidak seperti DNA lainnya. RNA biasa ditemukan di ribosom dan sitoplasma. Struktur RNA merupakan polynukleotida yang tersusun banyak ribonukleotida. Setiap ribonukleotida tersusun 3 komponen, yaitu gula pentosa ribosa, gugus fosfat, basa nitrogen, yaitu terdiri dari adenin trifosfat, guanin trifosfat, uracil trifosfat, sitosin trifosfat. Itulah basa nitrogen dari RNA. Fungsi dari DNA serta jenisnya adalah berperan dalam proses sintesis di dalam sel dan membawa informasi seperti DNA. Macam-macam RNA adalah ada dua. RNA genetik yang berperan seperti DNA, yaitu pembawa informasi genetik. RNA non genetik yang berperan dalam proses sintesis protein, tetapi dia tidak membawa informasi genetik. Kita sampai ke materi terakhir, perbedaan DNA dengan RNA. Perbedaannya kita lihat dan simak baik-baik. Letak DNA itu terdapat di inti sel saja, sedangkan letak RNA hanya di inti sel sitoplasma ribosom. Bentuk DNA itu seperti pita heliks ganda, sedangkan bentuk RNA itu pita tunggal. Dan komponen gulanya deoksiribosa, sedangkan bentuk gulanya RNA itu ribosa. Ukuran DNA itu sangat panjang, sedangkan ukuran RNA itu pendek. Basa gulanya DNA adalah yang telah dijelaskan tadi tersebut, adenin, guanin, timing dan sitosin. Sedangkan RNA itu ada satu aja beda, adenin, guanin dan uracil yang beda, dan sitosin. Kadar DNA itu tidak dipengaruhi kecepatan sintesis protein, tetapi kadar RNA dapat berubah tergantung kecepatan protein. Sedangkan fungsinya adalah mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Itulah fungsi DNA. Sedangkan fungsinya RNA hanyalah mengendalikan sintesis protein. Jadi, utama di sini adalah DNA. DNA yang mengatur kita, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita lebih baik. Sedangkan RNA hanyalah yang sebagai perantara kita untuk kita lebih baik, supaya kita sambung sampai ke DNA. Itulah RNA tugasnya, menyambung ke perantara lainnya. Sedangkan DNA adalah utama dari sel kita yang membuat kita yang memiliki sifat-sifat yang memiliki kecerdasan yang lebih baik. Sekian, terima kasih kepada guru saya yang membantuku. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya oleh Pak Tan Magis Banjar dari kelas MIPA 1. Saya sangat terima kasih kepada kalian semua yang telah memperhatikan saya, membantu saya, menghormati saya sendiri. Karena itulah saya sangat berterima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kelas 6 IPA 1. Bye.